Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah pesta pembaptisan Basilik Lateran, bait Allah. Dan Yesus menerjemahkannya dalam bacaan Injil hari ini, bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Kalau bait Allah itu adalah dirinya sendiri, tubuhnya, tubuh Yesus itu bait Allah. Dan kalau kita ini dibaptis, dan kalau kita percaya Yesus itu adalah Tuhan kita, maka tubuh kita juga bait Allah. Hanya persoalannya Yesus terganggu matanya ketika melihat di bait Allah itu ada banyak kekacauan, ada banyak hal yang tidak mengindahkan tempat itu. Penukar-penukar uang, penjual atau pedagang, baik itu merpati, kambing, domba, lembu, dan segalanya, dianggap oleh Yesus mengotori bait Allah. Maka mereka diusir. Diusir dalam artian dibersihkan. Bacaan pertama dan bacaan Injil juga terkait dengan inti yang berbicara tentang bait suci. Bacaan pertama menceritakan dengan bait suci yang mengalirkan air sampai ke laut, dan itu membuat semua hidup. Di dalam air yang berkeriapan itu hidup. Yang teraliri oleh aliran air itu tumbuh dan berbuah banyak. Mau menceritakan bahwa ketika bait Allah itu sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan, dan bait Allah itu sungguh bersih, bait Allah itu sungguh dialiri oleh aliran dari yang ilahi, maka tumbuh dengan suburnya. Pertanyaannya dalam hidup kita, kalau kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apakah tubuh kita, apakah bait Allah kita sungguh dialiri oleh yang ilahi, sungguh dihuni oleh Allah sendiri? Kadang kalau kita punya persoalan dalam hidup, kita larinya ke tempat yang macam-macam. Kita tidak lari ke dalam hati kita untuk melihat apakah Tuhan sudah kita beri tempat di dalam hidup kita.
Di dalam hati kita, apakah ketika kita punya problem yang begitu besar, Tuhan kita tempatkan di dalam diri kita. Seringkali kita mencari-cari Tuhan di mana gitu. Padahal di dalam hati kita Tuhan ingin bersemayam. Mari kita menyadari hal itu dan membiarkan Tuhan itu tinggal nyaman di dalam diri kita. Biarlah Allah yang berbicara kepada kita dan jangan kita yang sibuk mencari Tuhan. Karena Tuhan sudah ada di dalam hati Anda. Tubuh dan hati Anda adalah baik Allah. Tuhan berkati kita semua. Amin.